Halo, apa kabar jemaat Tuhan? Kembali kita berjumpa dalam resapi renungan santai pemelihara iman. Saudara, firman Tuhan hari ini diambil dari Yeremia pasalnya yang ke-28 ayatnya yang ke-10 sampai dengan 17. Saudara-saudaraku yang dikasih dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Yeremia pasalnya yang ke-28 ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-17 ini berada dalam konteks nubuatan Nabi Yeremia melawan nubuatan Nabi Hananya. Seperti yang kita ketahui bahwa Nabi Yeremia telah menerima berita dari Tuhan, menerima firman dari Tuhan, bahwa sesungguhnya Tuhan telah menyerahkan bangsa Israel juga bangsa-bangsa lain kepada Raja Babel, yaitu Nebukadnezar. Dan saudara-saudara, penyerahan itu, penaklukan itu bukan sebuah penaklukan dalam waktu pendek, namun mereka dinubuatkan akan berada di dalam penaklukan Raja Babel untuk waktu yang cukup lama. Nah, saudara-saudaraku, tentu saja itu bukan berita yang menyenangkan untuk didengar. Namun, bagaimanapun juga Tuhan Allah mengutus Nabi Yeremia untuk memberitakan itu. Untuk memberitakan kabar yang tidak menyenangkan itu. Karena itu saudara-saudara, Nabi Yeremia pun memberitakan berita itu kepada rakyat Israel. Namun saudara-saudaraku yang dikasih dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, muncullah seorang yang bernama Nabi Hananya bin Asyur. Berbeda dengan Nabi Yeremia yang memberitakan tentang penaklukan bangsa-bangsa termasuk Israel oleh Raja Babel, Nabi Hananya justru memberitakan tentang pelepasan orang Israel dari Raja Nebukadnezar. Ayat 10 dikatakan bahwa Nabi Hananya mengambil gandar itu daripada tengkuk Nabi Yeremia lalu mematahkannya. Lalu dia ngomong, seperti halnya kuk yang patah ini, demikian juga firman Tuhan, bahwa 2 tahun lagi, hanya 2 tahun saudara, 2 tahun lagi, kuk Raja Babel itu akan kupatahkan dari tengkuk seluruh bangsa-bangsa, termasuk Israel. Nah saudara-saudara, tentu itu dua nubuatan yang berbeda. Dan kita tahu bahwa yang menerima perintah dari Tuhan, yang menerima firman dari Tuhan adalah Nabi Yeremia. Meskipun beritanya berita yang tidak menyenangkan, tapi berita yang dibawanya adalah berita yang benar. Meskipun berita yang dibawa, nubuatan yang dibawa oleh Nabi Hananya adalah sesuatu yang memberi pengharapan, sesuatu yang menyenangkan, namun itu tidak berasal dari Tuhan. Itu palsu, saudara. Karena itu ayat 13 dikatakan datang firman Tuhan, pergilah mengatakan kepada Hananya, beginilah firman Tuhan, engkau telah mematahkan gandar kayu, tetapi aku akan membuat gandar besi sebagai gantinya. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kuk besi akan kutaruh ke atas tengkuk segala bangsa ini, sehingga mereka takluk kepada Nebukadnezar, Raja Babel. Sungguh mereka akan takluk kepadanya. Malahan binatang-binatang di padang telah kuserahkan kepadanya. Saudara, sebuah penegasan, sebuah reaksi dari Tuhan yang memberi penegasan bahwa meskipun berita yang dibawa oleh Nabi Hananya itu memberi semangat, menyenangkan, tapi itu bukan dari Tuhan. Dan Tuhan memberi penegasan, ini loh yang benar. Dan ada konsekuensi dari Tuhan yang harus ditanggung oleh Hananya. Karena berita palsunya, dia mati pada tahun itu juga sebagai bagian dari hukuman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bukankah situasi kita saat ini, kalau boleh saya mengatakan, mirip dengan situasi yang dihadapi oleh orang Israel? Orang Israel saat itu berada di tengah ancaman Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar bahkan sudah mengambil perkakas bait Allah, perkakas rumah Tuhan, dijarah sedemikian rupa dan dibawa ke negeri Babel. Dan membuat rakyat takut, saudara.
Bukankah kita juga saat ini banyak yang digelisahkan dan terancam oleh keberadaan pandemi ini? Segala sesuatu tidak kita lakukan dengan normal seperti dulu. Karena itu muncul istilah new normal. Dan di tengah-tengah keadaan yang demikian ini, yang sekarang ini kita hadapi, kalau saudara-saudara mendengar atau membaca atau mengakses berita-berita online, saudara akan tahu betapa banyaknya berita-berita yang beredar terkait dengan pandemi. Mulai dari berita yang menakutkan sampai berita yang menyenangkan. Berita yang menakutkan biasanya berisi tentang penambahan jumlah, daerah-daerah yang tetap jadi merah, Jombang masih merah, Surabaya merah, pertambahannya dan segala macamnya masih cukup masif. Itu tidak menyenangkan toh? Tapi juga ada berita-berita yang menyenangkan, misalnya, ada alat yang dibuat yang membuat kita menjadi antivirus. Ada ini, ada itu. Ada vaksin yang sudah ditemukan, dan segala macamnya. Saudara-saudara, begitu banyak berita-berita yang menyenangkan juga sih. Seberapa banyak dari berita-berita tentang, sudah ada penyembuhan. Bahkan ada yang mengatakan, itu palsu, tidak ada virusnya, dan segala macam. Saudara, berapa banyak dari berita-berita itu yang bisa kita pertanggungjawabkan kebenarannya? Hari ini saya mengajak kita berdasarkan Yeremia pasal 28 untuk membuka hati, membuka telinga dan pikiran kita terhadap kebenaran sebuah berita. Kenapa Tuhan Allah mengutus Yeremia untuk memberitakan berita ini, meskipun beritanya negatif? Saya kira itu karena Tuhan Allah mau supaya orang Israel bersiap diri, supaya orang Israel berjaga-jaga, supaya orang Israel segera beradaptasi, melakukan perubahan-perubahan yang diperlukan untuk menghadapi situasi yang berat itu. Saudara, bukankah itu juga yang seharusnya kita lakukan? Saat ini mari kita melihat kebenarannya, bahwa kita memang ada dalam situasi yang tidak normal. Kita berada di tengah pandemi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Berubahlah, beradaptasilah dengan itu. Lakukan yang new normal kalau memang sudah diterapkan new normal. Kalau masih darurat corona, ya jangan lakukan new normal karena memang betul-betul belum normal. New normal pun sebenarnya bukan sesuatu yang normal. Mari kita seperti yang dimaui oleh Tuhan kepada bangsa Israel, bersikap sigap terhadap perubahan ini, melakukan yang terbaik untuk memelihara kehidupan. Karena Tuhan mengutus kita adalah untuk memelihara kehidupan yang sudah diciptakannya dengan indah. Saudara-saudaraku, mungkin berita-berita yang kita dengar tidak semuanya menyenangkan. Tapi mari kita coba resapi mana yang betul-betul benar dan mana yang hoax. Mari kita hidup bukan dibius oleh berita-berita yang menyenangkan dan membuat kita kehilangan kewaspadaan. Berjaga-jagalah senantiasa, bahkan di situasi kita, dan berkaryalah terus sampai Tuhan mengizinkan pandemi ini diangkat dari kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin.